الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. اللهم تكفل قلوبنا بذكرك وأتم نعمتك وأسبح علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا مما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tuntaliqu biha al-usub wa talinu biha al-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Hadratil Mukarram wal Mukhtaram, sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir bersama kita membacakan mahal qiyam bersama kita Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan Asgab, Al-Habib Reza bin Muhammad Al-Habsi. Kita doain mudah-mudahan habaib-habaib kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangin umurnya, diberikan kekuatan, sehat walafiat, dan terus mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Habib Ahmad Syarif bin Sahab yang mungkin sedang perjalanan, mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada para kiai, para tuan-tuan guru, para sepuh, para bini sepuh, para santri. Ada santri? Ada? Ketahuan jeleknya. Para santri, santriawati ada? Pantesan kecium bau surga. Mata lu liatin mata lu, jangan lihat mata lu, liatin mata lu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Kiai Bahri yang saya hormati, dengan wasilah beliau alhamdulillah kami dari Tangerang bisa silaturahim ke desa Cipedang. Mudah-mudahan kedatangan kami ini membawa barokah dan membawa kebaikan buat diri kami dan masyarakat di sini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan cuaca yang luar biasa dalam rangka takdiman wa takriman. Kita mengadakan, memperingati, mengagungkan daripada kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang pada nyumbang diberikan ganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Duitnya diganti dengan lebih banyak lagi, tenaganya, waktunya, seluruh panitia dari mulai awal sampai nanti akhir. Mudah-mudahan menjadi sababiah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni, dosa orang tua kita diampuni. Mudah-mudahan ini kampung senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum kawin mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Amin. Mudah-mudahan yang sudah menikah jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan para santri diberikan keberkahan dalam mondoknya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam nungguin kirimannya. Amin ya rabbal. Saya kaget datang disuruh naik. Kata saya, Ustaz gua sholawat di sawer. Jadi pengen sholawatan lagi.
Kira-kira kalau gue sholawat lagi sawer lagi kagak ya kira-kira ya? Mulai saya disawer, Kori disawer, waduh gua kalah suara guanya mah Kori ini kagak keren. Nah, luar biasanya masyarakat ini luar biasa. Saya disawer, otak saya langsung ada sairan baru. Cuma kira-kira gue bikin sairan, kira-kira gue sholawatan disawer aja kira-kira ini ya. Aduh goro. Kalau kagak disawer, gue doain bisulan. Siap sholawatan lagi? Tapi ini mas sairan baru nongol di otak saya, baru nong. Jadi kalau kurang-kurang pas, ya harus dimaklum. Hadro ada hadro. Lu jangan pergi dulu lu, tenang. Cicing halah. Bener nggak itu bahasa Sundanya? Bener ya? Atau bener orang gak sesetik mau bisa ngesetik doang. Ayo lobo mah tuh bisa, ayo nugelis duduk panyaho. Kan ayo goreng-goreng orang penyaho. Embung teresep ngomong kanu goreng mah. Terus mah orang mah ngomong kanu gelis lain. Ampura. Siap salawatan. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Semua sallatullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Malam ini kita gembira merayakan maut yang tercinta. Semoga kita dapat berkahnya dengan barokah Nabi yang mulia, dengan barokah Nabi yang mulia. Sallatullah salamullah ala rasulillah. Sallallahu ala yasin habibillah. Ini desa-desa Cipada, masyarakatnya kasih saya baru satu kali sholawatan, langsung saja dikasih uang, langsung saja dikasih uang. Sallallahu ala rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Malam ini kita gembira merayakan maut Nabi tercinta. Semoga kita berkahnya dari Nabi kita yang mulia, dari Nabi kita yang mulia. Sallatullah ala rasulillah. Sallatullah ala yasin habibillah. Gak seru ya? Gak sholawatan. Maksudnya sholawatan gak ada yang nyawer. Mau ikut sholawatan. Keren gak kira-kira? Enggak keren. Kalau yang keren itu sholawatnya bareng duit. Ingetin tuh, udah diingetin sholawatnya bareng duit. Bareng. Sekali lagi siap bareng-bareng. Siap bareng-bareng. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallatullah ala taha rasulillah. Sallatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Malam ini kita gembira merayakan maut tercinta.
Semoga kita dapat berkahnya dari Nabi yang tercinta, dari Nabi kita tercinta. Ini desa-desa Cipedang, masyarakat penuh kasih sayang. Saya baru satu salawatan, langsung saja dikasih uang, langsung saja dikasih uang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rasulillah, Sallallahu ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jujur, kenapa salawatan begitu baru kali ini? Ini masyarakat luar biasa betul, Kiai Bahri. Cuma kaya-kaya semua, amin. Mudah-mudahan dengan barokah maulid makin kaya lagi. Yang kaya tambah kaya, yang belum kaya biar dia kaya, yang sukses biar tambah sukses, yang belum sukses biar pada sukses. Sholawatan adalah obat mujarab apabila kita sedang rungsing. Hati sedih, sholawatan akan bahagia. Tidak ada satupun obat yang melebihi daripada mengobati kerinduan kita, kegalauan kita, kecuali kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking luar biasa ini peringatan Maulid, semua diisi dengan untayan-untayan syair, nasihat-nasihat, kalam-kalam ilahi yang begitu luar biasanya. Makanya Indonesia bersyukur betul ketika memiliki warga. Ada PRT, ada PRT, ngomong-ngomong RT, ada RT. RT mana RT? Kagak ada. Ada kagak RT? Ada kagak RT? Jangan-jangan tadi nyawer ulan. Mana RT-nya? Mana RT-nya? Kacung teh. Mana PRT-nya? RW ada RW? Ada. Coba suruh ngeliat yang mana orangnya. Calon nyawer. Apaan? Yang tadi nyawer calon RW. Belum bisa aja lu. Mana RT-nya? Ngacung mana? Kita jangan nunjuk semua RT semua warganya siapa? Mana RT-nya? La haula wala quwata illa billah. Bersyukur Pak RT, seluruh warga yang telah menyumbang, seluruh warga yang sibuk mengatur waktunya, mengatur tenaganya, semua masakan, tenaga, persiapan tempat dan semua para santri, para kiai, ibu-ibu dan bapak-bapaknya, semua senang mempersiapkan ini acara. Semuanya yang dapetin pahalanya RT. Amin. Amin. Makanya RT wajib bersyukur kalau di satu kampung ada pondok pesantren. Ada pesantren di sini? Ada. Alhamdulillah. RT kalau begini belum mati jangan dikuburin. Rawat terus. Kalau perlu dukung jadi presiden. Presiden kebun kosong. Kok bisa begitu? Karena kebarokahan ini dari Nabi. Yang mengerti Nabi adalah kiai dan santri. Ente tanya ke santri, siapa yang paling dia kenal? Mungkin dia bisa lupa dengan saudaranya, tapi yang dia selalu ingat adalah nabinya. Betul nggak kira-kira? Lu kalau lagi sedih telat kiriman, yang lo ingat siapa? Tanya santri. Lah kok bisa begitu? Karena santri mah belum jadi kiai udah berkeramat. Santri mah, santri ini ngomong santri mah sebelum dia jadi kiai udah berkeramat. Hati-hati santri mah. Loh kok bisa begitu? Karena gak ada satupun kiai kalau dia bukan. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Ada nggak kiai nggak mondok tak tahu jadi kiai? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Kagak ada.
perjuangannya para kiai di sesepuh, mohon maaf makanya para kiai, hampurasun, hampura. Saya mah di sini kalau disuruh, kalau nggak disuruh nggak berani saya. Dan tujuan saya datang ke sini bukan untuk mengajarkan, bukan untuk ceramah, tapi untuk memotivasi para santri. Kalau lagi gatel garukin aja, nggak usah ngomong ke orang. Paham maksud saya? Paham? Lah kan santri kalau nggak buduk bukan santri. Bener nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Ayo, yang paling barokah hidup siapa? Santri apa bukan? Yang paling barokah hidup santri apa bukan? Santri luar biasa, orang-orang ngaji di rumah liwet. Kakak ada air matang, air kolam dipinum. Betul nggak kira-kira? Betin diraksa. Ya Allah, air kerak jadi nggak ada sabun teman di mbak. Benar, oh luar biasa santri ya Allah berkeramat. La haula wala quwata illa billah. Makanya Bapak RT wajib bersyukur kalau wilayah kita ini ya Allah luar biasa, betul luar biasa. Ini kalau bukan wasilah santri tidak begini di kampung. Betul. Makanya bersyukur kalian punya RT begini. Bersyukur. Kenapa? Karena beliau memberikan arahan kepada kita. Karena tanpa izin RT nggak bisa. Betul nggak kira-kira? Tanpa izin RW bisa nggak kira-kira? Hidup RT. Tapi kurang keren hidupnya, nggak ada sawerannya. Cuma biasanya kalau RT untuk belakangan, tenang kiai, tenang. Udah disiapin, apa? Ada deh. Barokah maulid bikin senang. Ada seorang wali ketika tertidur beliau diimpikan Rasulullah SAW. Di dalam impiannya itu beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah berpesan kepada wali tersebut, wahai engkau kiai, ya Rasul, tolong sampaikan kepada umat pesanku. Apa ya Rasul? Apa yang harus aku sampaikan kepada umat? Kau bilang kepada seluruh umatku, siapapun mereka yang mengagungkan hari kelahiranku, siapapun mereka yang senang dengan kelahiranku, siapapun mereka yang merayakan hari kelahiranku, dari mulai anak kecilnya sampai orang yang paling tua, dari sodako yang terkecil sampai sodako yang paling besar, dari mulai bapak-bapaknya sampai ibu-ibunya, bilangin ke mereka, aku sendiri yang akan membalas daripada perbuatan mereka itu. Sallu ala Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Luar biasa ya Rasulullah sendiri. Tetapi ini banyak barokah. Makanya mah orang kalau habis maulid mati husnul khotimah. Orang habis maulid mati surga. Santri gimana dong mati surga. Santri makan kerak mati surga. Santri ngaji mati surga. Jamaah nih habis dari sini pulang tahu keselak berkat mati surga. Lah kok bisa begitu? Emang begitu. Lah kok bisa begitu? Karena Rasul sendiri yang mengilhami. Makanya selawat amalan utama. Rasulullah bilang kalau kita mau hidup selamat cuma selawat. Apalagi santri, masyarakat nih kampung udah luar biasa jagain akidahnya. Ahlus sunnah wal siapapun yang membawa paham-paham baru ke kampung kita jangan diterima, walaupun dia memiliki udang-udang yang besar, walaupun dia pakai gamis. Sampai wali ini yang lihat bingung, itu apa gunung motor baik, kagak berhenti. Ditanya, wahai fulana, wahai ibu, kenapa kamu itu? Saya disiksa. Kan
Kenapa disiksa? Emang nggak sholat? Sholat. Ngaji, bisa rajin banget. Kerudung aja 13. Kerudung 13. Pagi beda, sore beda, malam, lemari isinya kerudung saya doang. Baju semuanya seragam, punya saya doang. Nyampe laki saya kagak ada tempat. Peci kita dari tahun 2002 begitu baik bentuknya. Betul nggak? Saya tanya jauh suami jujur, yang kagak jujur yang kagak jauh bodohin bisulan. Peci saya ada, peci kita ada berapa jawab? Peci ada berapa peci? Peci ada berapa? Peci ada. Kerudung bini kita ada berapa? Sokode. Kita mau beli mau beli peci atau lagi peci mulu, peci itu masih ada. Gila dia baik. Papa beli kerudung, Ustaznya nyuruh beli seragam. Lah kan yang odong masih ada. Papa tahu nggak sih? Papa nggak tahu sih. Nggak model. Bapak itu harus tahu model. Bapak itu jangan norak. Bapak ini norak sih norak. Kita nih ibu itu harus modis, jangan norak banget. Tadi itu yang ngomong begitu bini kita apa siapa itu? Yang ngomong siapa itu yang ngomong? Yang ngomong siapa itu yang ngomong? Yang ngomong bini. Ada ibu-ibu ahli ibadah ngaji rajin itu di kuburan begini Pak. Kenapa? Dengerin Bu, dengerin. Itu setiap makan kagak nyediain kobokan. Ajab ibu-ibu yang kalau lakinya makan kagak disediain kobokan, siap-siap lu bakal motor baik kuburan. Tanya bapak-bapak jawab yang kompak. Lu selama ini makan disediain kagak kobokannya? Apaan kok gak denger? Disediain kagak? Lu dengerin. Kadang lebih parah lagi, kagak cuma kobokan yang disediain. Kita mau makan, mama mau makan ambil dewek. Betul nggak kira-kira? Buset kompak bener. Parah loh. Mau bagaimana kita masuk surga? Mau bagaimana? Kunci surga kita ibu-ibu ada di suami. Hati-hati. Jangan lupa sawer lagi. Lu kalau mau belain, sawer. Ya Allah ya Karim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ibu. Sejelek apapun laki kita tetap dimuliain. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Lu jangan betul-betul aja untuk ngebagian lu ntar, awasnya gue semprot lu. Ya Allah ya Robi, gara-gara begitu doang kadang kita mau makan, makan. Cari sendiri udah dimasakin juga. Kadang mohon maaf mau ngaji. Kok nggak masak? Papa tahu nggak sih berapa sekarang nih? Mama udah repot banget nih segala macam udah bikin masakin nasi sendiri. Nora amat sih. Udah lama berkeluarga nggak usah masak nasi. No tempenya di sono, no penggorengan di sono. Laki bengong baik. Mau bagaimana urusan? Betul nggak kira-kira? Saya nggak malas istri. Saya nggak. Ibu, saya nggak sama suami. Sayang yakin, jagain sopan santun dan bapak-bapak maafin bini-bini kita. Udah, maafin bini-bini, redoin aja. Biarin makan dewek dah. Kobokan dah. Maklumin aja. Kenapa? Kalau sampai kita nggak maafin, kalau sampai kita nggak redo, walaupun dia ngaji ke malaikat, walaupun dia ngaji ke aras, tidak dapat kebarokan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keredoan istri ada di tangan. Cuman lu juga laki kudu sadar diri. Sawerannya kagak ada. Bini kita udah capek.
Betul nggak? Dari pagi kita belum bangun, dia mah udah bangun. Betul. Udah ke dapur. Betul. Udah masak. Betul. Udah bebenah. Betul. Nyiapin sarapan. Kita mah laki tinggal makan. Cuma tibang nyari duit doang udah sombong. Bener nggak? Cuma bukan orang sini, jauh, daerah Cipedang. Pak, bini kita bisa nyari duit. Betul nggak ibu-ibu? Laki-laki petani, ibu-ibu bisa nggak petani? Bisa nggak? Bisa. Ada kiai, ada juga ada kiai. Kalau perempuan apa di sini namanya? Ibu nyai ya. Ada ustad, ada ustazah, ada kori, ada santri, ada santriwati. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Cuman lu disuruh ngurusin rumah bisa? Ditinggal kayak 2 poe. Tinggal ke 2 poe. Hah, kira-kira tengok berandakan apa ente kira-kira itu? Berandakan tuh. Ayah budak letik umur 3 bulan, coba titipkan bapakna. Pak, ya titipkan heula, uing aing ngaji heula. Kemana? Jauh. 3 minggu ngajina. Balik dikit 3 minggu. Kira-kira ini anak hidup apa bakal mati kita pulang? Hah? Mati apa hidup? Masya Allah, jangankan 3 minggu, 1 cuma kita dititipin dulu agak sanggup. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Ya Allah, bini kita mohon maaf capek banget, udah malam kita bikin kerjain lagi. Betul nggak kira-kira? Lu jangan galak-galak sama bini, jangan suka melotot sama bini. Betul nggak kira-kira? Lu kalau malam nyariin bin, bener nggak itu? Bener nggak kira-kira? Kok bisa begitu? Ada Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah kedatangan tamu. Ini akhlak daripada sahabat Rasulullah. Pernah kedatangan tamu, beliau jadi khalifah. Ada sahabat tujuannya mau curhat. Kenapa mau curhat? Karena ada permasalahan rumah tangga. Dia pikir Sayyidina Umar bin Khattab yang bisa memberikan solusi. Baru beliau datang ke rumahnya, didengerin. Sayyidina Umar bin Khattab kata bininya, "No, ada tamu di luar." Dilihatin ada bayangan. Sahabat mau keluar, dipanggil, mau kemana? Kalau bahasa kita nih, arek kemana sih ya? Entah ya khalifah, orang arek balik bela lah. Kunaon sih atau balik gerak dia. Entah. Aya naon sih ya? Aya naon? Entah bukan mah kieu khalifah. Buku abdi tadi ada badi curhat. Curhat kunaon sih ya? Eta pamajikan Bagong. Eta Bagong. Dong mau. Sieun. Terus sieun, belum sieun. Terus ternyata rek minta wejangan. Pas nempo ka dieu nempo khalifah sekedar carikan oge ku pamajikan. Khalifah lagi dicarikan, lagi diomel sama istrinya. Lah terus bagaimana? Apa kata Umar bin Khattab? Dengerin. Saya istri begitu bukan saya lagi omel atau saya takut, tetapi saking sayangnya saya kepada istri saya. Paham kira-kira? Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dengan maulid-maulid ini, yuk kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Sallallahu salamullah ala taha Rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu salamullah. Salam Allah
بالله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله لأهل البدر يا الله. Ahlan wa sahlan ala Habib Ahmad Syarif bin Sahab. Mudah-mudahan acara kita makin barokah, amin. Di mana tadi? Di mana tuh? Berarti kudu sayang sama bin, saling menyayangi, saling menyayangi dan saling memahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi nabi. Apa kata beliau? Bahwa aku diutus oleh Allah liutammima karimal akhlak, untuk menyempurnakan ibu-ibu kalau rumah tangga pengen keren, pengen bagus maslahat, banyakin sholawat. Bapak-bapak jangan pernah tinggalin sholawat. Sepelit-pelitnya kita sebagai umat Rasulullah, sepelit-pelitnya kita sebagai umat Rasulullah, sholawat paling dikit 300 dalam sehari. Apapun ibadah kita, walaupun kita ahli baca Quran, walaupun kita pintar segala macamnya, tapi kalau sampai kita lupa bersolawat kepada Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Bahwa engkau sesungguhnya lupa untuk jalan ke surga itu. Kunci bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Rumah tangga pengen sukses, solawat. Santri pengen sukses, solawat. Para wali, Habib Soleh Tanggul, Abah Guru Sekumpul, Habib Abu Bakar Gersik, itu semua para wali-wali besar. Syekh Nawawi Tanahara, beliau adalah sosok-sosok wali yang kita kenal, yang memiliki keramat yang begitu luar biasa. Kenapa beliau memiliki makom yang begitu luar biasa? Karena mereka saking cintanya kepada Rasulullah. Jadi santri kalau mau sukses banyakin sholawat. Apapun hidup kita banyakin. Ada ibu-ibu, ada nenek-nenek, ini di Jakarta, fakta ini mah. Ada nenek-nenek di Jakarta, setiap pagi, karena beliau ini umurnya udah 80 tahun, nenek-nenek setiap pagi pergi ke masjid di waktu duha. Apa yang dilakuin sama nenek ini? Setiap hari ngambilin keleang pohon mangga yang jatuh, diambilin setiap hari. Kemudian beliau masuk masjid, pulang habis johor. Nenek-nenek umur 80. Besoknya ketika beliau sudah datang ke masjid di waktu yang sama, kaget, itu masjid udah bersih. Apa yang terjadi? Si nenek langsung sejadi-jadinya nangis sekencang-kencangnya. Dekaan masjid kaget. Nih ngeliat nenek-nenek umur 80 tahun nangis sekencang-kencangnya kayak anak kecil yang kehilangan duit. Ditanya, nenek, kenapa nenek nangis? Sampai ke dalam masjid kedengeran. Apa yang terjadi? Apa duit hilang? Atau ada yang jahatin? Enggak. Nangis. Kenapa? Dia bilang begini, ini siapa yang bersihin katanya? Apaan? Ini daun-daun, siapa yang ngilangin? Siapa yang mengutin kata dia? Oh, daun di masjid kami, dari marbot masjid yang membersihkannya. Memangnya kenapa lu tega sama gua katanya? Lu mah tega katanya. Lu tega lu sama gua. Dekan masjid kaget. Tega kenapa? Tega lu mah. Nangis dia. Tega lu mah tega sama gua tega katanya dia. Bingung nih kain. Ada apa lu mah tega? Kenapa lu bersihin? Bingung ini. Nenek, kemarin saya ngeliat, memang saya selalu ngeliat nenek di sini ngebersihin ini, dipungutin satu-satu tuh keleang. Lu mah tega sama gua kata dia. Kenapa? Lu kenapa bersihin? Lah kan biar saya bisa ngebantu nenek, biar nenek ini nggak terlalu capek. Awas tuh besok dibersih lagi, awas tuh kata dia. Besoknya
si nenek-nenek ini datang lagi. Apa yang terjadi? Datang dia ke masjid, dilihat ini pun keleang-keleang dari daun mangga udah bersih lagi. Nuang jadinya. Ampun, kata lu pada orang jahat, DKM jahat, lu marbot jahat. Didatangi nenek, kenapa? Apa jelasin pada kami gak mau ngapain. Lu tahu nggak, kata dia, lu tahu nggak, gua setiap hari datang ke sini, gua setiap hari datang, gua sebelum sholat duha, gua ini mungutin daun-daun mangga yang pada jatuh. Saya tahu, tapi lu nggak tahu apa yang gua tahu. Memangnya apa? Gua setiap hari mungutin itu daun sambil bersolawat. Terus setiap gua ngambil itu daun, setiap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, assalamualaikum ya Rasulullah, selalu ada jawaban, waalaikum ya ummati. Setiap daun yang diambil oleh nenek ini, setiap beliau ngambil, bersolawat beliau, Rasulullah langsung menjawab salamnya hari itu juga. Wah, kok begitu? Emang begitu? Aduh, saya nggak tahu, yang pokoknya rumah tega, kata dia. Marah. Berapa ratus itu daun-daun yang berceceran, berapa ratus salam Rasulullah yang tidak sampai kepada telingaku itu, gara-gara engkau, kata dia. Marah-marah ini. Akhirnya beliau masuk ke masjid, sholat Johor sampai bersedih. Bener, ketika beliau beres sholat duha, dilihatin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu mereka semua dengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada sholawat yang dia bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi para hadirin? Itu nenek-nenek langsung sholat Johor. Ketika waktu Zohor, ketika beliau uluk salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung dijawab oleh Rasulullah. Semua orang yang dalam masjid itu dengar, semuanya dengar. Apa yang terjadi setelah itu? Nenek-nenek ini meninggal dunia dalam keadaan tasyahud akhir. Dan itu jenazahnya wanginya begitu luar biasa. Bahkan sampai di kuburnya, itu dari dalam kuburnya itu mengeluarkan bau harum yang begitu luar biasa. Bahkan kata daripada cucunya dan tetangganya yang menghadiri beliau sedang dipandikan, bahwa airnya itu memiliki bau yang sangat harum luar biasanya. Apa manfaatnya? Bahwa beliau selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani akhlak, mohon maaf, kalau orang Cipedang sampai ada dengki, sampai ada saling memusuhi, saling ada permusuhan, saling ada dendam, maka daripada tema ini bohong. Setuju kira-kira? Takbir. Kalau kita ingin meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersedih, Rasulullah sedih, Rasulullah kecewa bagi seluruh umatnya yang mengaku cinta kepadanya tapi masih memiliki rasa dendam kepada saudaranya. Biarkan orang zalim kepada kita, yang penting jangan pernah kita zalim kepada mereka. Biarkan orang memusuhi kita, tapi jangan sampai kita memusuhi mereka. Apapun urusan dunia, jangan korbankan perasaan Rasulullah. Rasulullah mengharapkan kita menjadi orang-orang mulia. Rasulullah telah berjanji, siapapun umatku yang ketika dia dizolimi, ketika dia dihina, ketika dia direndahkan, ketika dia dihianati, kemudian dia pasrah kepada Allah, dia semata-mata menjaga perasaan Rasulullah, dia tidak membalas daripada perbuatan orang-orang jahat kepadanya, maka Allah dengan barakah Rasulullah SAW akan terus mengangkat derajatnya sampai dia menjadi orang yang mulia dunia wal. Tetapi seandainya saudara, seandainya kita dibenci oleh orang, kita benci lagi,
Ada orang marah kepada kita, kita marah lagi. Ketika ada orang menjahati kita, kita jahati lagi. Bahkan sampai kita dendam, maka Rasulullah SAW bersedih. Disaksikan oleh 124.000 nabi, 313 rasul. Mereka bersedih melihat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sedih daripada umat Rasulullah tidak melalui akhlaknya, sehingga mereka tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah kita hina ketika kita dihina oleh orang. Tidak akan pernah kita tumbang ketika ada orang menjatuhkan kita. Kenapa? Karena kemuliaan kehinaan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun 1 miliar orang ingin menjatuhkan kita, tetapi Allah berkehendak untuk menaikkan kita, maka upaya daripada orang-orang tersebut tidak akan mampu bisa menjatuhkan kita. Tetapi ketika Allah berkehendak untuk menjatuhkan kita, maka 1 miliar orang untuk mengangkat kita, maka tidak akan mampu bisa mengangkat kita ketika Allah sudah merendahkan kita. Na'udzubillah summa na'udzu. Siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap rukun? Kalau ada orang yang marah sama kita, balas apa jangan? Jangan, apa balas? Kalau kita zolim, orang zolim sama kita, balas enggak kezolimannya? Perlu ada dendam atau tidak? Tidak, kecuali dalam urusan agama. Kalau agama dihina, kalau agama direndahkan, wajib hukumnya kita langsung mengeluarkan apapun segala kemampuan kita. Kalau udah berkaitan dengan agama, harga diri Tuhan kita direndahkan, harga diri martabat Rasulullah, simbol-simbol agama kita direndahkan. Contoh, ada pesantren misalkan direndahkan, maka wajib umat Islam boleh marah. Kenapa? Karena pesantren adalah simbol. Ada seseorang menghina kiai, wajib marah. Kenapa? Karena kiai adalah simbol agama. Orang menghina habaib, wajib marah. Kenapa? Karena habaib merupakan simbol daripada agama. Paham kira-kira? Kalau seluar daripada itu, maka jangan pernah kita marah. Dan kalau seandainya kita ingin mendapatkan cinta kepada Rasulullah SAW, tidak ada cara lain kecuali kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bohong! Ada orang cinta kepada Rasulullah, ingin cinta selalu bertambah kepada Rasulullah, tetapi dia tidak memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Bohong! Dusta! Seperti seorang santri yang cinta kepada seorang santriawati, maka dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Betul nggak kira? Betul nggak kira-kira? Sama seperti kita yang cinta kepada duit, maka yang kita omongin ada selalu. Betul tidak kira-kira? Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Sama kayak kalian ibu-ibu yang cinta kepada anak, maka tidak hari yang kalian bayangkan yang kalian sebut hanyalah anak-anak kalian. Betul tidak? Betul tidak? Para suami yang cinta kepada istri tidak lain, kita hidup, kita berusaha, pala jadi kaki, kaki jadi pala, keringat bercucuran, tidak peduli lagi. Apa yang terpenting? Menyenangkan istri kita, karena dialah adalah belahan jiwa kita. Betul kira-kira? Bagaimana dengan Rasulullah SAW yang melebihi rasa cintanya daripada orang tua kita, yang melebihi rasa cintanya daripada kekasih kita, istri kita, anak kita? Beliaulah yang tidak akan pernah redo kita mengalami kesusahan, Pak. Tidak pernah redo. Rasulullah gak pernah redo, Pak. Rasulullah gak pernah redo kita susah. Para santri sabar, banyakin sholawat. Bodoh kalau ada santri, orang yang fokus belajar dalam agama, tapi dia tidak bersholawat kepada Rasulullah SAW. Siapapun orangnya, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, maka dia wajib untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak? Ente mau berapa banyak keramatnya? Kalau ente hanya pengen dapat masuk surga, maka kalian cukup 1000 sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu malu. Berapa banyak kita bicara yang tidak penting? Berapa banyak ibu-ibu ngegosip? Berapa banyak ibu-ibu ngegibah? Berapa banyak ibu-ibu ngomongin orang di pengajian, di warung sayuran, di pasar, di medsos? Berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat? Berapa juta kata-kata yang keluar dari lisan kita, tetapi kita tidak mampu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mulai hari ini, kalau maulid di kampung Ciberang ini dianggap berhasil, maka mulai ini
Bapak-bapak khususnya yang sudah akil balik ke atas, maka wajib dia harus memperbanyak sholawat minimal sehari semalam 1000. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapaknya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Motor sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Banyakin di setiap kalau kita benar-benar pengen nimbul rasa cinta kita kepada. Ada Syekh Abdul Wahab Asy'aroni, beliau wali besar, menanyakan, ya Rasulullah, di dalam hadismu barang siapa yang bersolawat 1000 kali pasti matinya akan mendapatkan surga, pasti. Pertanyaan ya Rasul, Syekh Abdul Wahab Asy'aroni nanya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Syekh Wahab Asy'aroni, itu berapa kali dia baca? 1000. Terus yang aku pertanyakan ya Rasul, apakah 1000 ini sholawatnya dalam keadaan khusyuk atau keadaan tidak khusyuk? Apa kata Rasul? Ya Syekh Wahab Asy'aroni, 1000 kali orang bersolawat balasannya ada surga ketika dia bersolawat dalam keadaan tidak khusyuk, sambil masak, sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil main layangan, sambil ngulek sambel, sambil netain anak, sambil netain babanya, nggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam, sambil nyapu, sallallahu, dalam keadaan tidak khusyuk. Terus ya Rasul, bagaimana balasan orang yang khusyuk? Tidak ada yang tahu berapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersolawat dalam keadaan khusyuk. Kita ini banyak urusan, betul kira-kira? Banyak urusan, banyak kita sibuk segala permasalahan. Cuma satu, harapan saya, ayo buat motivasi buat saya sendiri dan para santri, ibu-ibu yang semua berharap surga, bapak-bapak kita pengen mulia semuanya, bapak RT terutama, bapak kiai semuanya, jadikan ini kampung-kampung sholawat. Jadikan ini kampung-kampung sholawat. Jadikan kampung ini kampung sholawat. Agar apa? Masyarakatnya bikin luar biasa sholawat. Kalau bisa Bapak RT bikin grup sholawat. Pak, setoran, berapa sholawat? Cepet, ayo target bentar lagi beres. Ibu-ibu bikin grup. Alumni segala macam lu pada bikin, lu grup ibu arisan segala macam. Bikin grup sholawat, setor. Berapa? Buat motivasi. Bikin grup. Tujuannya biar apa? Biar barokah. Sholawat beda dengan amal ibadah lain. Sholawat walaupun kita riya pasti diterima. Sholawat walaupun nih saya tadi ngarapin duit di sawer nih tetap diterima sholawat saya kepada Allah. Itu kehebatan sholawat. Ibadah yang lain belum tentu kita ikhlas, betul tidak? Tapi kalau sholawat walaupun tidak ikhlas kita, maka tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, saya pesan, selain sholawat, kunci untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jagain ini kampung Pak Kiai, Pak RT, Pak RW dengan membiasakan maulid, baca
Imamul Haddad bilang, Imamul Haddad, kalau seandainya kita berjalan dari Cipedang kita jalan menuju Madinah dengan mata kita, jalan dengan mata kita, bukan dengan kaki. Dari Cipedang kita ke Madinah setiap hari agar kita untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Rasulullah. Kata Imamul Haddad, belum cukup rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Saking luar biasa Rasulullah SAW kepada kita sayangnya. Makanya ketika kita membaca maulid, saya pesan buat diri saya pribadi dan kepada saudaraku semua di Cipedang, tolong budayakan maulid minimal sebulan sekali. Kalau sebulan sekali tidak bisa, seminggu sekali. Bikin acara begini. Jangan takut Rasulullah yang akan membackup kita. Kok bisa begitu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa Indonesia sekali nggak barokah? Hidup yang begitu luar biasa sekarang susahnya, harga pada naik, kekeringan di mana-mana, sengsara kita semuanya. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak masyarakat bodoh yang mereka membenci para kiai, membenci para ulama, membenci para habaib, diadu domba kita, para santri disepelekan. Berapa banyak manusia merasa alim, merasa bodoh. Ingat para hadirin, ilmu bukan untuk dipertandingkan, ilmu bukan untuk mengadu hadis, bukan mengadu dalil siapa yang benar siapa yang salah, tetapi makna ilmu yang sesungguhnya adalah agar kita semua menghadapkan ridho daripada Allah Subhanahu. Siap cinta ulama, siap cinta ulama, siap cinta ulama, siap cinta Habib, siap cinta Habib. Awas, abang guru sekumpul bilang, siapapun yang membenci habaib, siapapun yang membenci habaib, walaupun dia ahli ibadah, pasti matinya suul khotimah. Siapapun yang membenci Habib, yang dengki kepada Habib, maka pasti walaupun dia ahli ibadah, maka tempat yang layak adalah neraka jahanam. Siapapun yang membenci Habib, walaupun dia ahli ibadah, maka dia akan digolongkan sebagai orang-orang yang fasik, akan digolongkan sebagai orang-orang yang munafik. Tetapi kata Abah Guru sekumpul, beliau keturunan ke-8 daripada Syekh Asad Al-Banjari. Beliau berkata, siapapun yang cinta Habib, walaupun dia bodoh, walaupun amalnya sedikit, walaupun banyak dosanya, maka dia akan dijamin oleh Allah dengan barokah Rasulullah SAW. Maka dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan tempat yang layak baginya, walaupun dia bodoh, walaupun dia tidak ahli ibadah, walaupun dia banyak dosa, maka tempat yang layak adalah surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang cinta ya. Jangan kotori hati kita, betul. Kalau kita udah benci dengan ulama, pasti bakal benci sama saudara. Kalau orang benci sama ulama, pasti bakal benci sama saudara. Kalau udah benci sama saudara, pasti bakal benci sama tetangga. Betul. Orang sono bukan orang sini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Budayakan maulid ya. Budayakan apa sih maulid sini dibaca apa? Maulid di sini baca? Maulid yang sini dibaca apa? Maulid yang dibaca? Maulid yang dibaca apa? Al-berjanji. Nah, kalau memang al-berjanji, maka rutinkan, pegang. Setiap santri wajib apa? Bahkan saya senang dengan al-berjanji itu, al-jannatu wa na'im wa sya'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dengan segala kenikmatan, ma yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Itu dalam kitab al-berjanji. Makanya apapun di sini al-berjanji, silakan al-berjanji, silakan. Apapun baca, yang penting dibaca kalau bisa seminggu sekali. Bikin kayak begini Pak RT, inisiatif Pak RT.
PRT yang ganteng, PRT yang tampan, mumpung masih ada kesempatan. Kita umur gak ada yang tahu, betul nggak kira-kira? Umur ada yang tahu nggak? Umur ada yang bisa jamin nggak? Nggak ada. Tetapi orang yang paling bagus adalah orang yang tidak di mana dia matinya, tapi dalam keadaan bagaimana dia matinya. Dimanapun kita mati nggak masalah. Yang penting satu yang kita cari adalah mati dalam keadaan husnul. Mati husnul. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua barokah. Mudah-mudahan Pak Kiai, semuanya masyarakat yang telah menyumbang dengan barokah habaib di sini begitu luar biasa. Habib Habsi, Sahab, Asegam, ada Sihab, banyak bin Syekh segala macam, banyak itu habaib. Kalian jangan jauh dari mereka, jangan. Tapi kalau kita nggak bisa ngikutin mereka, minimal jangan benci. Paham kira-kira? Jangan pernah benci kepada Habib, kepada para habaib. Jangankan Habib, sama tetangga aja nggak boleh benci. Sama penjahat aja nggak boleh benci, penjahat. Apalagi sama kiai, paham nggak kira-kira? Lalu bagaimana urusannya kiai dibenci? Ya, lu ntar undang tahlil, dia lu undang. Bego. Betul. Mati siapa dicari? Kiai. Tahlil siapa dicari? Kiai. Nikahin siapa dicari? Kiai. Betul. Mengapa lu jahatin? Orang sono ini mah. Orang sini mah insya Allah kan kagak beda. Ya mudah-mudahan barokah. Inilah saya, mudah-mudahan, mohon maaf ya atas segala perhatian, terima kasih atas segala sambutannya Kiai Bahri, terima kasih, mohon maaf atas semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini penuh dengan barokah. Saya mohon maaf lahir batin, beginilah gaya orang Betawi kalau ngomong. Dikit-dikit Sunda saya bisa ngenteloba, hampura bae mun aya salah kata ya. Bahasa kasar kumaha aja iya, bahasa Sundana goreng. Makanya saya tadi teh ngomong Sunda karena bahasa Sunda saya goreng. Sunda mana oke? Sunda Gajruk. Sunda Gajruk. Karena pada itu saya orang mondok di Nunggul. Saya di Nunggul mondok, jadi bahasa Sundana kasar. Bahasa Sunda kasar. Di sini tabarukan aja kepada para santri ya. Mudah-mudahan walaupun bahasa Sunda kasar, insya Allah hatinya Hello Kitty. Iya, walaupun kasar yang penting hatinya. Terima kasih dengan barokah semuanya. Cuma pesan saya satu, banyakin sholawat, maulid jangan pernah ditinggal. Yang lain nggak apa-apa. Ditinggal yang lain nggak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu jangan tinggal. Yang lain selain itu nggak apa-apa tinggal. Tetapi wirid, sholawat dan maulid jangan pernah ditinggal. Yang terakhir, jangan pernah kita jauh dari orang tua. Orang tua kita yang udah sepuh jagain, karena itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.